For the future, it is not like that. Saya kira, Pak, ini kita belajar dari negara-negara lain, bukan kita karangan sendiri. Saya melihat di Taiwan, saya melihat di Cina, saya melihat di Korea. Itu integrated farming, itu adalah jalan untuk meningkatkan pendapatan petani. Gabungan antara misalnya minat padi. Ini ada satu teknologi yang bagus, apa namanya, Pak? Itu padi apung. Padi apung itu di atas air itu padi, bawahnya ikan. Itu akan memperoleh pendapatan yang sangat besar. Dan ini nanti kira-kira penyuluh-penyuluh swadaya yang bersertifikat akan kita tunjukkan jalan menuju ke sana. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya Ya memang di dalam undang-undang penyuluhan juga sudah ada dicantumkan, tetapi realisasinya saya lihat tidak cepat, sudah undang-undang itu kan sudah 10 tahunan itu dibuat. Betul. Itu ya. Nah, oke. Jadi Pak Sinis, dengan adanya lembaga atau dengan adanya sertifikasi profesi ini, itu yang pertama ada pengakuan peningkatan kapasitas profesionalisme ya daripada pekerja-pekerja pertanian ya. Seperti itu. Nah, kalau dihubungkan dengan sekarang ini juga eranya digitalisasi ya, bagaimana mengaitkan digitalisasi itu dengan urgensi daripada sertifikasi profesi ini? Ya saya kira digitalisasi pun bagus. Tetapi kan tidak semua pekerjaan harus dilakukan melalui digitalisasi. Saya ambil contoh gini, Pak Jafar. Di dalam Undang-Undang Penyuluhan nomor 16 tahun 2006 itu dikatakan penyuluh itu ada 3. Penyuluh yang PNS, pegawai negeri sipil, atau ASN, atau aparatur negara sipil, atau ada lagi sekarang P3K yang kontrak. Itu 1. Ini semua digaji pemerintah, Pak. Lalu yang kedua ada penyuluh swasta. Penyuluh swasta itu penyuluh misalnya perusahaan-perusahaan yang besar, Saron Pokpan, Java Confit ya, terus Malindo, itu punya penyuluh sendiri, mereka gaji. Lalu yang ketiga itu adalah penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya itu tidak digaji, tidak dapat apa-apa. Sedangkan kerjanya ini kurang lebih ya sama lah dengan penyuluh yang PNS atau penyuluh swasta sama. Penyuluh swadaya ini umumnya adalah petani-petani terkemuka di desanya, karena ini tinggalnya di desa, Pak. Tinggal di desa terkemuka, lalu dia ngajari sama masyarakat petani, dan dia tidak dapat apa-apa. Dia hanya dapat oleh pemerintah dikatakan bahwa ini adalah pahlawan petani. Cuma itu. Nah, memang tahun ini ya di Dinas Pertanian Kabupaten Bogor ada sedikit. Saya tahu karena kemarin dari Pemda. Iya, ada. Katanya itu kan dari kontak tani itu. Iya. Iya, nah artinya gini, Pak. Saya melihat ini, maaf ya, ada ketidakadilan. Kenapa yang penyuluh pegawai negeri sipil itu digaji oleh pemerintah? Kenapa penyuluh swasta digaji oleh perusahaan swasta? Kenapa penyuluh swadaya yang kerjanya sama-sama berat tidak digaji apa-apa? I don't understand about that one. This is the policy. I think it is not right. Jadi saya melihat itu. Saya hanya melihat ini maaf, saya tidak mau bicara teknis, terlalu teknis. Tetapi ini saya melihat bahwa something unequal. Jadi tidak ada kesetaraan.
Tidak ada kesetaraan. Kenapa penyuluh ini digaji PNS? Kenapa penyuluh ini swasta digaji? Kenapa ini tidak? Nah, ini saya coba, Pak. Ya. Saya coba. Soal berhasil atau tidak saya tidak tahu. Ini kami akan sertifikasi. Itu jumlahnya 83.000 orang, loh, Pak. Karena undang-undang penyuluhan mengatakan bahwa setiap desa itu minimal harus ada satu penyuluh desa. Seluruh desa di Indonesia kurang lebih sekitar 83.000. Artinya ada minimal 83.000. Bahwa data dari pemerintah, Badan SDM mengatakan belum sampai 83.000, ya nanti kita adjust, kita sama-sama. Jangan nanti kita mempersulit penyuluh swadaya yang sebenarnya dia kan tidak dapat apa-apa. Kenapa dipersulit untuk menjadi penyuluh swadaya? Ini yang sedang kami perjuangkan. Nah, nanti konsep dari kami, Pak, ini nanti penyuluh swadaya yang sudah bersertifikat kompetensi, ini nanti kita akan usulkan kepada bupati, supaya bupati itu membuat SK yang penyuluh swadaya bersertifikat itu disebut konsultan. Konsultannya siapa? Konsultannya kelompok tani ataupun konsultannya gabungan kelompok tani. Lalu apa? Ini nanti dihubungkan ada semacam kontrak farming. Sehingga nanti konsultan ini memperoleh quote and quote ini gaji, Pak. Itu dari sebagian peningkatan pendapatan, sebagian margin peningkatan pendapatan dari kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani. Sehingga nantinya penyuluh swadaya yang menjadi konsultan atau namanya konsultan itu nanti ada penghasilan, Pak. Jadi ini ada keadilan. Ya. Nah, selama ini kan tidak ada keadilan. Yang PNS, penyuluh PNS digaji, dapat fasilitas yang lain, dapat mungkin pulsa dan sebagainya. Pak Sinis, yang penyuluh swadaya itu siapa yang dari mana dia mengatakan dirinya dia sebagai penyuluh swadaya? Siapa yang memberikan apresiasi atau siapa yang mengangkat dia? Siapa yang menamakan mereka itu adalah penyuluh swadaya? Bagaimana itu? Nah, yang menamakan penyuluh swadaya itu kan sebenarnya gini, Pak. Itu tokoh-tokoh petani atau petani kaya di tiap desa itu diharapkan menjadi panutan, contoh. Dan contoh ini dijadikan penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya itu ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten. Oh, ada nunya ya? Ada SK. Ada SK-nya ya? Ada. Nah ini, tapi ini SK Dinas Pertanian Kabupaten ini terlalu ketat, Pak. Padahal ini orang kan mau mengabdi. Nggak dapat apa-apa. Oh begitu ya? Ya. Nah, itu yang mau disertifikat. Nah, kalau sudah ada kalau dia sertifikatnya sebetulnya tetap saja ya. Dengan sertifikasi ini ya, dia itu semakin mendapatkan pengakuan kepantasan atau memang bisa dapat ya menjadi penyuluh swadaya ya. Begitu Pak Sinis. Betul. Jadi nanti gini, Pak. Ini masih dalam satu proses perjuangan. Saya sudah komunikasi dengan kawan-kawan di Kementerian Dalam Negeri. Karena kebetulan dulu saya di sana kawan-kawan di banyaklah di eselon 1 juga ada yang masih aktif, ada yang sudah pensiun. Nanti kami berharap ada satu mandatori dari Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan surat kira-kira begini, Pak. Itu semua bupati seluruh Indonesia harus membantu penyuluh-penyuluh swadaya yang sudah bersertifikat dijadikan konsultannya kelompok tani ataupun kelompok tani. Lalu dibimbing, ada satu kontrak dan mereka akan memperoleh pendapatan atau quote and quote gaji itu dari sebagian margin peningkatan pendapatan. Bisa 5%, bisa 7%, bisa 10%, terserah. Lalu setelah itu supaya penyuluh-penyuluh swadaya yang menjadi konsultannya dari kelompok tani ataupun gabungan kelompok tani karena digaji, Pak, dia kerja keras. Beda kalau misalnya nggak dapat apa-apa ya.
Saya kerja. Ini saya terus terang Pak, saya amati di lapangan. Saya betul-betul saya tahu. Ini tidak adil. Kenapa? Itu yang namanya penyuluh swadaya itu tinggalnya di desa. Di kampung dia berada di situ ya Pak. Lalu petani itu kadang-kadang bisa terjadi jam 10 malam Pak. Itu gedor-gedor pintunya penyuluh swadaya Pak. Itu saluran air ditutup Pak. Mengedor, iya. Lalu sawah saya nggak dapat air Pak. Itu orang yang sana. Nah ini kan malam-malam kerja Pak. Penyuluh swadaya. Penyuluh yang swasta, penyuluh yang PNS mungkin tidur. Ini kerjanya lebih berat. Tapi kok nggak dapat apa-apa. Ini kan something ya. Ada sesuatu yang menurut saya mungkinlah harus kita perjuangkan Pak. Ya. Pak Sinis, kami ada organisasi, meluncurkan daripada program peningkatan produksi dari pemerintah. Kemudian kan itu diberikan untuk areal tertentu, diberikan fasilitas ya berupa alat-alat mesin pertanian itu. Kemudian, lembaga kami ini bekerja untuk bagaimana memanage daripada usaha tersebut, yaitu dengan areal 300 hektar. Kemudian petani-petaninya adalah petani milenial di situ dipasang, ya. Nah kemudian bekerja, kemudian itu menjadi pendampingnya petani, kemudian itu kita menggaransi dengan manajemen peningkatan itu, maka dia akan nanti ada peningkatan produksi yang tadinya cuma 6 ini menjadi 7. Ya. Nah, maka selisihnya kan satu ton ini diserahkan kepada lembaga atau dibeli oleh lembaga, dan kemudian dari hasilnya itu diberikan insentif kepada pendamping tadi. Nah itu kami meluncurkan di Sukamandi ini ya pada tanggal 20 nanti. Seperti itu Pak Nyonya. Bagus itu. Ya. Nah saya rasa idenya itu ya bisa disampaikan atau di internalize di Kementerian Pertanian, itu akan menarik. Ya. Nah, Pak Sinis. Jadi dengan sertifikasi sebenarnya ini Pak Sinis ya, yang pertama memberikan pengakuan daripada profesi atau kemampuan daripada petani-petani sendiri itu ya. Baik juga sebagai penyuluh pertanian atau pendamping ya, semuanya ya. Sertifikasi ini memberikan justifikasi atau pengakuan, dan kemudian dari situ juga berarti bisa dibuatkan atau untuk penetapan ya berdasarkan sebenarnya bahwa adakah desertifikasinya atau tidak. Nah diskusinya Pak Sinis ya, kalau untuk memperoleh sertifikasi ini tentu kan ada ya, dia harus semacamnya ada pencerahan atau mungkin kursus atau mungkin apa. Nah terus kemudian kita berikan sertifikasi sendiri itu mempunyai harus memberikan biaya ya untuk itu. Nah terus gimana ini ya swadaya ini kalau kita mau berikan sertifikasi ini? Dari mana mereka memperoleh itu? Atau upaya sendiri kah? Bagaimana itu Pak Sinis? Nah, bisa Pak. Ya. Jadi begini, ada dua kemungkinan. Ya. Kalau ini mau membantu penyuluh swadaya melalui pemerintah, ya, melalui APBN, APBD, bisa saja dari situ. Ya. Tetapi yang kedua, bisa saja nanti dari petani ini untuk membiayai diri sendiri. Karena begini Pak, yaitu yang saya ambil contoh misalnya yang inseminator itu Pak, itu biaya sendiri itu. Karena setelah dia dikukuhkan sebagai inseminator yang memperoleh lisensi atau sertifikat,
itu artinya dia legal untuk praktek. Dia kan dapat uang banyak, Pak. Oke. Kalau hanya dengan misalnya mengeluarkan 3 juta, 4 juta, sedangkan 1 bulan dia juga pemasukan bisa 10 juta. Ya. Dia akan mengatakan just never mind. Oh ya. Tidak masalah, Pak. Nah, ini artinya penyuluh swadaya pun kita coba ke sana. Tetapi ada jaminan satu kebijakan mandatori dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Dalam Negeri kami lagi usaha ini supaya bisa mengeluarkan satu surat instruksi pada seluruh bupati bahwa bagi penyuluh-penyuluh swadaya yang sudah bersertifikat itu di SK-kan sebagai konsultan dari kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Difasilitasi nanti membuat satu kontrak farming namanya dengan kelompok tani atau gabungan kelompok, dan nanti gajinya dari situ, Pak. Penyuluh-penyuluh yang Pak sini sekarang sudah dapat sertifikat semua. Oh, belum, Pak. Belum juga. Baru sedikit. Ini aja kemarin baru kita garap dengan Bogor baru 73 orang. Tapi kalau yang lain udah banyak. Ini yang penyuluh swadaya baru 73, Pak. Dan itu jumlah seluruh Indonesia itu 83.000 loh, Pak. Ya. Ya. Kemarin Pak Sinis kami juga berikan LSP kepada maksud saya ICMI ya. Kemudian bekerja sama dengan Yayasan Mujahidin Pagi Pertanian. Kita mengadakan pelatihan untuk pemotongan sembelih halal. Ya, sembelih halal itu. Nah, kemudian kita kasih sertifikat. Saya tidak tahu apakah saya yang mengeluarkan sertifikatnya itu atau ke Pak Sinis itu. Ya, itu seperti itu kemarin. Oke. Baik, jadi Pak Sinis sebetulnya dengan sertifikasi ini ya sebetulnya juga ya seperti ijazah kan ya. Ijazah. Dengan demikian ada 2 hal. Kita tahu level profesinya atau pengakuan profesinya seorang ya pada hal-hal khusus, dan yang kedua dari situ juga dia bisa menggunakan itu sebagai legitimasi dia ya untuk kepada publik, kepercayaan publik ya, untuk dia melaksanakan fungsi-fungsi daripada apa yang keahlian mereka ya apa diprofesikan. Ya baik. Jadi Pak Sinis ada pesan-pesan ya bagaimana sih seyogianya kita sertifikasi ini bisa dilaksanakan, atau pesan-pesan kepada masyarakat pentingnya sertifikasi ini ya. Silakan Pak Sinis. Ya, terima kasih, Pak. Ya, jadi kami mengharapkan atau menghimbau pada para penyuluh swadaya bahwa proses sertifikasi atau kompetensi keahlian ini harus dimiliki. Ya. Nah, kita kalau mungkin nanti menghimbau kepada pemerintah atau memperjuangkan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mampu menerbitkan satu kebijakan yang kita sebut dengan kebijakan mandatori dan afirmatif, Pak. Afirmatif itu saling menguntungkan, mandatori itu istilahnya semacam kebijakan instruksi wajib. Nah, dengan cara seperti itu, maka insya Allah, Pak, nanti pemerintah tidak usah membiayai penyuluh swadaya, tidak usah, Pak. Itu nanti yang akan membiayai atau menggaji ini nanti kelompok tani atau gabungan kelompok tani. Karena dengan cara dia sebagai konsultan, dia akan digaji dan dia akan kerja keras. Nah, ini salah satu yang saya dalam pemikiran itu nanti akan sebagian akan merubah sistem usaha tani, Pak. Sistem usaha tani kita ini hampir semua di seluruh Indonesia, kalau kita bicara padi, bicara itu jagung, bicara kedelai, bicara itu. For the future, it is not like that. Saya kira, Pak,
ini kita belajar dari negara-negara lain, bukan kita karangan sendiri. Saya melihat di Taiwan, saya melihat di Cina, saya melihat di Korea. Itu integrated farming, itu adalah jalan untuk meningkatkan pendapatan petani. Gabungan antara misalnya minat padi, ini ada satu teknologi yang bagus, apa namanya Pak? Itu padi apung. Padi apung itu di atas air itu padi, bawahnya ikan. Itu akan memperoleh pendapatan yang sangat besar. Dan ini nanti kira-kira penyuluh-penyuluh swadaya yang bersertifikat akan kita tunjukkan jalan menuju ke sana. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi ya sekarang diversifikasi pangan bisa terwujud Pak. Ada padi, ada palawija, ada ikan, ada ternak sapi. Ini saya baru baca ada peraturan presiden nomor 81 tahun 2024. Baru terbit bulan Agustus, belum 1 tahun Pak. Itu mempercepat diversifikasi. Dalam rangka, nah ini nanti kita kaitkan ke sana Pak, MBG. Makan bergizi gratis. Nah ini kalau di desa-desa itu ada minat padi, ada udahlah itu ada nasinya dari tanaman padi, nanti ikannya yang kita pelihara di situ, nanti daging sapinya. Just we try to do something not business as usual, but we try to do something out of the box. Ini yang saya berkeinginan bahwa everything nanti akan tercapai apa tidak saya tidak tahu. Allah barangkali yang menunjukkan jalan, tapi saya sampaikan pada bapak-bapak ya pendengar, pemirsa, khususnya masyarakat petani, ya mudah-mudahlah dengan cara-cara yang kita melihat ke depan yang lebih baik dengan teknologi yang lebih maju, mudah-mudahan akan memberikan manfaat, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan para petani di masa yang akan datang. Dan itu barangkali cita-cita kita semua. Ya insya Allah lah kalau kita bekerja dengan keyakinan, dengan ikhlas, insya Allah akan tercapai. Saya kira itu. Baik Pak Sinis, luar biasa penjelasan informasi kepada kita semua bagaimana pentingnya sertifikasi ya keahlian profesi untuk lebih mengembangkan, untuk lebih meningkatkan kapasitas, meningkatkan kemampuan petani, pengusaha-pengusaha untuk meningkatkan produksinya secara kualitatif dan kuantitatif ya, secara lebih besar, lebih banyak dan juga lebih berkualitas. Nah, tentunya harapan kami bagi bapak-bapak yang berposisi sebagai penyuluh atau pendamping atau konsultan kepada petani ya, kepada masyarakat tani untuk dapat ya mendapatkan atau dapat menempuh jalan untuk memperoleh sertifikasi profesi tersebut. Baik Pak Sinis, terima kasih nih. Terima kasih ya, Pak. kita sudah ngobrol ya, istilahnya ngopi ya bareng MJH. Ya. Ngobrol-ngobrol tentang bagaimana pengembangan, pembangunan ya daripada pertanian bersama dengan Muhammad Jafar Hapsah. Ya. Demikian saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sampai kita bertemu pada kesempatan yang lain untuk materi-materi yang lebih aktual, yang lebih populer, yang lebih kita untuk digunakan kesehari-hari di dalam pengembangan usaha pertanian kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Pak Sinis. Terima kasih.